Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Alimi Junarwati dengan NIM 2101 216000437 offering A21. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi pendidikan tahun 2004. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa definisi teknologi pendidikan sebagai educational technology is a study and technical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing technical processes and research. Definisi ini menyatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan studi and praktek etis dalam proses memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, memanfaatkan, dan mengelola proses dari sumber-sumber teknologi yang tepat. Jelas, tujuan utamanya masih tetap untuk memfasilitasi belajar agar proses belajar efektif, efisien, dan menarik, serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia atau peserta didik itu sendiri. Penelitian pada tahun 2004 menyatakan bahwa teknologi pendidikan mampu membantu membuat bahan pembelajaran lebih mudah untuk dipahami dan sangat menyenangkan. Teknologi pendidikan juga mempermudah peserta didik untuk mengakses informasi dan besar kemungkinan peserta didik untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Penggunaan komputer dan internet juga memungkinkan peserta didik atau sumber daya manusia untuk mengakses seluruh informasi tentang pendidikan secara mudah, baik mereka yang bertempat tinggal di daerah terpencil sekalipun. Namun, ada beberapa hambatan yang muncul seperti kurangnya akses terhadap teknologi, kurangnya support secara teknis, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, baik, dan efisien yang berdampak pada tujuan pendidikan yang maju dan lebih luas. Pada penelitian tahun 2004 juga mengemukakan bahwa teknologi pendidikan juga berperan sebagai alat bantu dalam proses pengajar, bukan sebagai pengganti guru. Karena peran guru juga masih sangat dibutuhkan untuk menjadi suri tauladan peserta didik, memotivasi peserta didik, hingga memberi arahan kepada peserta didik. Baik, sekarang penelitian yang saya pilih dan akan saya bahas yakni berjudul System Inquiry and its Application in Education. Penelitian ini sangat menarik perhatian saya karena di dalamnya membahas tentang teknologi pendidikan. Kita dihadapkan dengan tantangan dengan 4 cabang, yakni kita harus melampaui kendala dan batasan sesuai dengan metode teknologi instruksional. Kita harus memahami dengan jelas perbedaan antara desain pendidikan dengan sistem sosial dan pendidikan sebagai desain instruksional. Kita harus mengembangkan pemikiran dengan sistem terbuka, memperoleh pandangan sistem, dan mengembangkan kompetensi dalam desain sistem. Yang ketiga, kita harus membuat program dan sumber daya yang memungkinkan ke pendidikan kita yang lebih besar untuk mengembangkan pemikiran sistem, pandangan sistem, dan kompetensi dalam desain sistem. Dan yang terakhir, kita harus membantu untuk terlibat dalam desain dan pengembangan sistem pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Tantangan pada masyarakat kita adalah menempatkan diri kita dalam pelayanan mengubah pendidikan dengan merancang sistem pendidikan yang baru, menciptakan sistem pembelajaran dan mengembangkan secara adil, merata, peduli, dan demokratis untuk generasi mendatang. Menerima tanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang baru berarti berkomitmen untuk melakukan penyelidikan dan perancangan sistem serta mendedikasikan diri kita untuk kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, melalui pendidikan kita menciptakan masa depan dan tidak ada tugas yang lebih penting dan panggilannya lebih mulia daripada berpartisipasi dalam menciptakan sistem pembelajaran ini. Keputusan kita ada di tangan kita hari ini, konsekuensi dari ketindakan kita adalah warisan bagi generasi yang akan datang. Nah, itu penjelasan yang saya jabarkan tentang peran teknologi pendidikan tahun 2004. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.